Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Apianto, guru SMA Negeri 16 Bandung. Kali ini kita akan memberikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 16 Bandung. Tentunya yang saya amati dari bulan Juli hingga bulan Desember sekarang. Awalnya di bulan Juli, saya sendiri sebagai guru pengajar fisika itu menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang bisa dideskripsikan, yaitu menurunnya motivasi belajar siswa setelah melalui pandemi. Nah, pembahasan masalah yang akan saya terangkan dalam hal ini yaitu yaitu nomor 1, deskripsi permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua, akar permasalahan, yang ketiga, alternatif solusi, yang keempat, hasil pemecahan masalah, dan yang kelima, sumber rujukan solusi dalam kaitan ini dalam pemecahan masalah. Ini sekolah letaknya SMA Negeri 16 Bandung yang dalam hal ini setelah mengalami pandemi selama 2 tahun ini, saya mengamati betapa besar atau betapa banyaknya masalah yang akan kita hadapi. Namun secara garis besar dalam hal motivasi, saya akan mencoba menerangkan dari yang 5 poin ini satu persatu. Yang pertama, deskripsi permasalahan yang dihadapi, yaitu saya kasih judul menurunnya motivasi belajar peserta didik kelas 12 MIPA, khususnya pada pelajaran fisika di SMA Negeri 16 Kota Bandung setelah melalui masa pandemi COVID-19. Akar permasalahan setelah saya simpulkan, yaitu 1. Hampir seluruh peserta didik waktunya habis untuk main HP. Yang kedua, sopan santun terhadap guru itu terlihat menurun. Yang ketiga, kurangnya disiplin dalam mengelola waktu belajar. Dan yang keempat, sering terlambat masuk kelas saat pembelajaran sudah dimulai. Nah, sebagai catatan, informasi ini tentunya diperoleh dari beberapa peserta didik kelas 12 MIPA yang saya ajar, tentunya Bapak Ibu Wali kelas, tentunya yang diajar oleh saya sendiri, beberapa perwakilan guru, TU, dan perwakilan orang tua peserta didik. Nah, setelah saya cek satu persatu, maka muncul 4 permasalahan ini yang memang ini akan menjadi kendala yang menjadikan motivasi belajar siswa itu menjadi hilang, menjadi berkurang maksudnya. Nah, saya sendiri dalam memberikan pengajaran atau beberapa alternatif solusi, yaitu yang nomor 1 yang ingin saya coba, yaitu pendekatan dengan peserta didik dengan cara yang berkualitas tentunya. Jadi pendekatan yang memang tidak melalui kekerasan, rasa benci atau apa, tapi anggaplah dia itu sebagai anak kita sendiri, sehingga dengan kasih sayang, dengan pendekatan berbicara di dunia dia sendiri, mudah-mudahan bisa kita terungkap, maka tujuan kita untuk menjadikan motivasi belajar siswa menjadi lebih itu akan tercapai. Dan tentunya yang nomor 2 di sini, saya sendiri akan membuat kesepakatan kelas. Sebab tanpa ada kesepakatan kelas, tidak mungkin siswa yang kita ajar itu artinya akan kabur gitu, tidak akan mematuhi aturan-aturan. Maka perlu dibuat kesepakatan kelas. Nanti beberapa kesepakatan kelas itu biasanya artinya siswa yang masuk kelas terlambat nanti ada hukuman misalkan gitu. Terus saat Bapak mengajar di kelas, misalkan siswa tiba-tiba dengan kondisi yang merugikan yang lain, tiba-tiba ke belakang gitu, atau duduk
sengaja ada tempat tidur melalui, apalagi ini pas sampai karpet masjid dibawa ke kelas, kan itu artinya karena si siswa yang kita ajar itu dia itu kabur gitu. Apa sih kesepakatan kelas kita itu di kita itu? Nah, harus ada kesepakatan kelas itu mutlak itu. Dan tentunya yang ketiga, saya sendiri itu berikan gitu ya pujian terhadap peserta didik yang berprestasi untuk menjadi motivasi bagi yang lainnya gitu. Dan yang keempat, memberikan motivasi itu harus selalu dilakukan, dan harus ada monitoring yang berkelanjutan. Dan yang berikutnya tentunya sebagai tambahan, setelah kita yang 4 ini kita laksanakan, tentunya kita harus berkoordinasi gitu dengan teman-teman, baik itu MGMP Fisika sekolah kita setempat dengan manajemen, dan tentunya untuk menjadikan laporan ke kepala sekolah yang SMA Negeri 16 Bandung. Nah, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di 16 yang bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 16 Bandung. Di sini tentunya ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu ada silaturahmi dengan orang tua peserta didik gitu ya. Ada pembinaan kerohanian peserta didik. Terus ada pembinaan kerohanian yang dalam hal ini yang kaum laki-lakinya dan ini kaum perempuannya. Dan tentunya kita selama melakukan hal tersebut selalu berdiskusi dengan MGP Fisika SMA Negeri 16 Bandung, juga dengan teman-teman Fisika Kota Bandung, dan yang lainnya dengan guru dan TU. Juga di sini tadi saya katakan ada pemberian penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi. Biasanya suka dilakukan setiap hari Senin, biar nanti yang lainnya itu termotivasi gitu untuk melakukan hal-hal yang positif dan menjadikan karakter yang baik tentunya di SMA Negeri 16 Bandung. Dan ini tentunya juga ada beberapa kumpulan-kumpulan prestasi yang sudah dicapai oleh anak-anak SMA 16 Bandung, bahwa dalam hal ini setiap prestasi apapun, sekecil apapun, harus selalu dipunculkan di depan mereka biar termotivasi. Dan tentunya karena saya sendiri mengajar fisika di SMA Negeri 16 Bandung, tentunya siswa itu kan kadang-kadang dalam belajar harus kita bimbing gitu, harus kemaunya apa sih gitu ya. Dan tentunya ada kebanyakan ya karena memang sudah mengalami pandemi, sering mengalami kesendirian di rumahnya, dan akhirnya setelah saya cek, akhirnya dengan menggunakan praktikum secara berkelompok, terus diskusi, setiap ada persoalan selalu bekerja sama, berkelompok, tentunya ini menumbuhkan motivasi kita. Dan tentunya di sini ada juga siswa yang dari luar Pulau Jawa Barat, dari Papua, namanya lupa lagi karena memang ini dulu sebelum pandemi dia peserta didik di SMA 16 Bandung. Tapi ya itu tadi, kita harus melakukan pendekatan walaupun dia orang di luar Papua, biar termotivasi juga bahwa SMA Negeri 16 Bandung menerima siswa dari manapun dan menerima dengan baik gitu. Tentunya mudah-mudahan hasil pemecahan masalah yang tentunya saya mengajar di SMA Negeri 16 Bandung itu tentunya dari 2006 hingga sekarang, dan mulai dari tahun 2019 itu tentunya kita semua sudah mengalami pandemi. Tapi saya mengamati dari bulan Juli 2022 hingga Desember 2022 itu ternyata setelah dilakukan hal yang tadi saya lakukan, harapan-harapan yang tadinya menurun, yaitu di sini sudah ada banyak kemajuan, yaitu berkurangnya peserta didik yang main HP saat KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, sopan santun terhadap guru terlihat meningkat. Yang ketiga, dalam mengelola waktu belajar peserta didik itu mulai membaik. Dan yang keempat, tentunya masuk kelas saat pelajaran dimulai yang terlambat hampir tidak ada lagi. Dan akhirnya keceriaan yang saya lihat akhirnya pas di bulan Desember ada pembagian rapot, itu muncul beberapa penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu akhirnya lebih baik. Akhirnya saya merasa bahagia melihat siswa peserta didik kita itu sudah mulai